Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, berjumpa kembali pada mata kuliah Manajemen Pendidikan bersama saya Ibu Ayu Puspita Endasari. Dan untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai efektivitas mutu sekolah. Nah, kira-kira apa saja yang dibahas dalam teori ini? Mari kita simak saja video selanjutnya. Seperti yang sudah dijelaskan Ibu Ayu sebelumnya, bahwa pada video kali ini kita akan membahas tentang efektivitas dan mutu sekolah. Jadi efektivitas adalah suatu hal yang berkaitan dengan target, dan mutu adalah suatu hal yang berkaitan dengan kualitas. Di sini kami menyimpulkan bahwasanya efektivitas dan mutu sekolah adalah suatu target yang ingin dicapai sekolah untuk meningkatkan kualitas sekolah tersebut. Lalu, apa saja sih elemen yang kita butuhkan untuk membentuk mutu sekolah yang lebih baik lagi? Yang pertama adalah kriteria. Jadi di sini kriteria sangat dibutuhkan untuk hal yang akan kita capai. Seperti apa? Seperti konsep-konsep yang matang dan dasar-dasar yang matang untuk dipersiapkan mencapai kualitas sekolah yang lebih baik. Yang kedua adalah definisinya untuk siapa serta efektivitas tersebut untuk siapa. Tentu efektivitas di sini adalah hal yang ingin dicapai untuk warga sekolah itu sendiri, baik itu murid, guru, atau pihak-pihak lain yang terkait dengan sekolah tersebut. Yang ketiga adalah fungsi politis. Fungsi politis di sini tidak sama halnya dengan politis di luar sana. Karena apa? Karena fungsi politis di sini maksudnya adalah warga sekolah tersebut dididik untuk bisa lebih bekerja sama dan berkelompok dalam hal-hal tertentu. Berkelompok di sini bukan artian untuk membedakan ras, suku, atau agama, tetapi berkelompok untuk menyalurkan bakat-bakat mereka seperti mengikuti ekskul yang sudah diterapkan di sekolah. Yang selanjutnya adalah fungsi budaya media. Tentu kita tahu bahwasanya negara Indonesia merupakan negara yang penuh dengan budaya, dan pada era sekarang media sudah sangat menjamur. Jadi di sini fungsi budaya media adalah bagaimana warga sekolah tersebut bisa menggunakan dan beradaptasi dengan media-media yang ada tanpa meninggalkan budaya-budaya yang sudah ada. Dan yang terakhir adalah fungsi pendidikan. Sudah menjadi rahasia umum atau sudah menjadi sewajarnya bahwa sekolah merupakan tempat untuk mendidik warga sekolah. Tidak hanya murid, tetapi guru juga dididik di dalam sekolah bagaimana ia harus bisa menjadi pedoman dan sosok yang bisa menjadi panutan untuk siswa-siswinya. Jadi fungsi pendidikan di sini adalah setiap insan yang ada di dalam sekolah tersebut dididik untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selanjutnya pengertian mutu pendidikan. Mutu pendidikan terdiri dari kata mutu dan pendidikan. Mutu dalam bahasa Arab artinya baik. Dalam bahasa Inggris, quality artinya mutu, kualitas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutu adalah ukuran, baik buruk, suatu benda taraf atau derajat kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya. Secara istilah, mutu adalah kualitas memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Dengan demikian, mutu adalah tingkat kualitas yang telah memenuhi atau bahkan dapat melebihi dari yang diharapkan. Pendidikan menurut Imam Al-Ghazali adalah sebuah wasilah untuk mencapai kemuliaan dan menyerahkan jiwa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Berdasarkan tinjauan mutu pendidikan dari segi proses dan hasil mutu pendidikan dapat dideteksi dari ciri-ciri sebagai berikut: kompetensi, relevansi, fleksibilitas, efisiensi, berdaya hasil, kredibilitas,
Menurut Mujamil, mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga pendidikan dalam mendaya gunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin. Jadi, berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa mutu pendidikan adalah kualitas atau ukuran baik atau buruk proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui upaya bimbingan, pengajaran, dan pelatihan. Selanjutnya itu standar mutu pendidikan. Menurut Sardi, standar mutu pendidikan sesuai ISO adalah sebagai berikut. A. Komponen standar isi. Sasaran mutu. 1. Pengembangan KTSP berdasarkan guru mata pelajaran, DU atau DI, konselor, dan komite sekolah atau madrasah atau penyelenggara. 2. Lebih dari 76% silabus dikembangkan sesuai dengan pedoman. 3. Sekolah memenuhi standar memenuhi kebutuhan peserta didik. B. Komponen standar proses sasaran mutu. 1. Semua guru membuat RPP sesuai dengan aturan. 2. 76% guru melakukan pembelajaran berbasis teknologi. 3. 76% siswa dapat melakukan prakerin sesuai kompetensinya. 4. Hasil evaluasi guru semuanya baik. C. Komponen standar kompetensi lulusan sasaran mutu. 1. Rata-rata hasil ujian nasional dan uji kompetensi keahlian. 2. KKM kelas 10 dan kelas 11. 3. Siswa memperoleh berbagai macam keterampilan. D. Komponen standar pendidik dan kependidikan sasaran mutu. 1. Meningkatkan kualifikasi PTK. 2. Meningkatkan kompetensi pelatihan PTK. E. Komponen standar sarana dan prasarana sasaran mutu. 1. Semua bahan ajar yang diperlukan siswa tersedia. 2. Menambah sarana dan prasarana. F. Komponen standar pengelolaan sasaran mutu. 1. Semua unsur terlibat dalam kerja tim pengembangan. 2. RKS atau RAKS berdampak terhadap peningkatan hasil belajar menggunakan website atau soft copy. G. Komponen standar pembiayaan sasaran mutu. 1. Sekolah membayar gaji guru dan karyawan tepat waktu. 2. 95% penggunaan anggaran sesuai dengan rencana. 3. 90% siswa membayar SPP tepat waktu. H. Komponen standar penilaian sasaran mutu. 1. 100% guru menilai berdasarkan silabus yang telah ditetapkan. 2. Ada penilaian baik bidang akademik maupun non-akademik. 3. Seluruh hasil penilaian siswa didokumentasikan. Terakhir itu upaya peningkatan mutu pendidikan. 1. Kepemimpinan kepala sekolah. 2. Siswa atau anak sebagai pusat. 3. Pelibatan guru secara maksimal. 4. Kurikulum yang dinamis. 5. Jaringan kerja sama. Nah, itulah tadi video pembelajaran mengenai efektivitas mutu sekolah. Saya harap semua dapat mengerti dan memahami apa yang sudah dijelaskan pada video pembelajaran tadi. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.